Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma wassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan. Cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya lidah berpuasa? Lidah juga dianjurkan berpuasa. Puasa lidah sangat istimewa. Hanya orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan sia-sia saja yang dapat mengetahui bagaimana cara lidah berpuasa. Puasa lidah bisa dilakukan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Namun puasa lidah di bulan Ramadan lebih dianjurkan dan disukai. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Muaz, "Peliharalah olehmu bagian ini." Rasulullah mengatakan ucapan itu sedang menunjuk ke arah lidahnya. Muaz bertanya, "Apakah kami akan disiksa karena apa yang kami ucapkan, Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Muaz, tidaklah orang-orang itu dilemparkan ke dalam api neraka melainkan karena lidah mereka. Lidah sangat berbahaya dan membawa banyak mudarat. Lidah itu bagaikan binatang buas yang membahayakan, ular yang berbisa, dan seperti api yang bergejolak. Jangan biarkan lidahmu menyebut aib orang lain. Setiap orang pasti memiliki aib, juga lidah. Jaga lidah. Setiap orang pasti memiliki aib, juga lidah." Ibnu Abbas pernah berkata kepada lidahnya sendiri, "Wahai lidah, ucapkanlah ucapan yang baik-baik saja. Ucapkan perkataan yang bermanfaat atau diam dari keburukan, maka kamu akan selamat. Allah akan memberikan rahmatnya kepada seseorang muslim yang menjaga lidahnya dari ucapan kotor, mengikatnya dari perbuatan ghibah, mencegahnya dari ucapan sia-sia, dan mengekangnya dari ucapan yang diharamkan. Allah akan merahmati orang yang memperhitungkan apa yang diucapkannya, memelihara lidahnya, memperbaiki lidahnya, dan menimbang-nimbang apa yang akan dikatakannya. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Quran Surat Qaf ayat 18. Setiap lafaz yang diucapkan selalu diawasi, dan setiap kalimat yang dikatakan akan selalu diperhitungkan. Sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Fusilat ayat 46. Orang yang memberi jaminan kepadaku dengan menjaga bagian tubuh antara dua rambut atau mulut dan antara dua paha atau kemaluan, maka aku akan memberikan jaminan berupa surga kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jagalah lidahmu, wahai manusia. Ia bagaikan ular, jangan sampai menggigitmu. Demi Allah, kematian adalah ketika lidah tergelincir. Di dalamnya terdapat kebinasaan dan kerugian. Atas dasar pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, kaum salaf soleh selalu menimbang-nimbang setiap ucapan mereka dan menjadikan setiap perkataan mereka menjadi perkataan yang mulia. Ucapan mereka adalah zikir, pandangan mereka adalah pelajaran, dan diam mereka adalah berpikir. Para ahli kebajikan akan merasa takut jika nanti menghadap Sang Khalik yang Maha Esa. Oleh karena itu mereka segera berusaha menjadikan apa yang diucapkan oleh lidah mereka sebagai zikir dan rasa syukur kepadanya, dan menghentikan ucapan kotor, menyakitkan, dan ucapan hina. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Demi Allah, di muka bumi ini tidak ada hal lain yang lebih berhak untuk dikekang dalam waktu yang lama selain lidah. Orang-orang yang soleh ketika hendak mengucapkan sesuatu lalu ingat akan akibat dan dampak yang akan mereka dapatkan dari ucapan itu, maka mereka pun segera berdiam diri." Bagaimana cara berpuasa bagi orang yang lidahnya selalu mengucapkan kata-kata cacian? Bagaimana cara berpuasa bagi orang yang dipermainkan oleh lidahnya, diperdaya oleh ucapannya, dan tertipu oleh perkataannya? Bagaimana cara berpuasa bagi orang yang suka berdusta, memperdaya orang lain, sering mencaci dan mengumpat, serta lupa akan hari hisab nanti? Bagaimana cara berpuasa bagi orang yang suka memberikan kesaksian palsu dan tidak pernah menghentikan ucapan buruk terhadap kaum muslimin? Seseorang dikatakan muslim jika dapat membuat muslim lainnya merasa aman dari lidah dan perbuatan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 53.
Ucapan yang baik adalah ucapan yang sopan, baik dan indah yang sama sekali tidak menyakiti perasaan, harga diri dan kemuliaan seorang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Berapa banyak orang yang puasanya rusak karena lidahnya tidak mampu menjaga ucapan-ucapan kotor, karena perkataan yang diucapkan mulutnya adalah perkataan buruk. Tujuan puasa bukan hanya sekedar lapar dan dahaga saja, akan tetapi lebih dari itu sebagai sebuah latihan akhlak dan moral. Pada lidah terdapat lebih dari 10 penyakit yang akan timbul jika lidah itu tidak dipelihara dengan baik. Di antara penyakit yang terdapat dalam lidah adalah dusta, ghibah, adu domba, ucapan keji, mengumpat, ucapan kotor, kesaksian palsu, ucapan laknat, menghina orang lain, mengejek, dan lain-lain. Berapa banyak ucapan lidah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka? Hal ini disebabkan karena ucapan itu diucapkan tanpa kendali, dilepas tanpa kekang, dan dibiarkan keluar begitu saja tanpa dipilah terlebih dahulu. Lidah adalah jalan menuju kebaikan dan sekaligus jalan menuju keburukan. Sungguh beruntung orang yang menggunakan lidahnya untuk mengingat Allah dengan beristighfar, mengucapkan tahmid, tasbih, mengucapkan rasa syukur, dan bertobat. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang menggunakan lidahnya untuk menghina harga diri orang lain, menyakiti kehormatannya, dan merusak nilai-nilai kemuliaannya. Wahai orang-orang yang berpuasa, basahilah lidah kalian dengan berzikir, didiklah dengan ketakwaan, dan sucikanlah dari segala bentuk perbuatan maksiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar lidah ini selalu mengucapkan yang benar, hati yang bersih, dan akhlak yang lurus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.